Hai Netininers, kalau kamu udah sempat ngikutin rangkaian acara kita di Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia di Bandung, kamu pasti udah nonton dulu podcast-podcastnya kita ya kan? Ada yang ngebahas tentang farmasi, ada yang ngebahas tentang apoteker. Itu apa aja sih? Makanya kalau misalnya kamu sekarang join, harusnya kamu udah nonton dulu podcastnya kita. Tapi kalau buat sekarang kita ketemuan di virtual campus tuh. Biasanya nanti gue akan chit-chat dulu sedikit. Terus nanti bakal ada yang keliling-keliling, si Gia ngevlog biasanya kayak gitu. Kira-kira si Gia kuat nggak ya jalan-jalan di sini? Tapi sebelum kita lempar kameranya ke Gia, hari ini gue bakal ketemuan barengan sama Apoteker Revika Rashmaniar M Farm, Wakil Ketua 3 Bidang Humas Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama dari STFI Bandung. Halo Ibu. Halo, selamat pagi. Pagi Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kita selalu sehat ya Bu Iya, ya. insya Allah selalu sehat. Insya Allah harus dong. Ibu udah berapa lama sih di STFI? Saya tahun ini 9 tahun di STFI. 9 tahun luar Iya, biasa. 9 tahun. Oke. Mengabdi sekali ya Bu. Iya. Iya. Yang paling nyaman di sini sih dari tempat kerja sebelumnya. Oke, tapi emang Ibu alumni sini atau gimana? Bukan alumni sini. Bukan alumni bukan, sini? saya dari Unpad. Oh, oke. Berarti emang kesini khusus untuk kerja ya Bu? Ya, khusus untuk kerja. Tapi Ibu, sebelum aku ngebahas tentang STFI-nya, aku kepo banget. Sebenarnya apa sih yang alasan utama Ibu untuk terjun ke dunia apoteker? Ke dunia apoteker mungkin yang pertama itu sebenarnya sama kayak mahasiswa lain, disuruh orang tua. Disuruh orang tua yang tadinya disuruh ke farmasi, tapi ternyata ketika masuk farmasi ternyata kita harus lanjut ke profesi apoteker. Tapi setelah dijalani, walaupun awalnya karena orang tua, akhirnya menikmati karena di farmasi ini banyak bidangnya, ada beberapa bidang, dan saya tertarik salah satunya ke bidang teknologi gitu. Nah, kemudian nggak bisa nih cuman di farmasi doang gitu, karena farmasi itu cuman teknisnya aja gitu. Betul. Jadi mau tidak mau ya lanjutlah ke apoteker agar punya jenjang karir yang lebih baik gitu. Nah, akhirnya ya udah lanjut aja ke apoteker, karena kalau cuman farmasi ya setengah-setengah aja gitu. Jadi ya udah gitu nanggung. Jadi ya sudah lanjut ke apoteker gitu. Akhirnya di 2010 saya lanjut apoteker dulu. Oke, tapi selama terjun ke dunia apoteker, menurut Ibu sendiri itu susah nggak sih? Susah gampang juga sih, Susah gampang gitu, karena kita cakupan kerjanya luas ya Bu. Kalau saya di bidang teknologi otomatis bermainnya dengan benda mati ya, ngeracik obat segala macam. Tapi dalam peracikan obat itu sendiri kita harus memikirkan ini aman nggak ya buat manusia gitu. Jadi ada ranah kemanusiaannya juga yang harus kita pikirkan, nggak asal racik. Jadi kita mengulik teknologinya, mengulik ilmunya, mengulik teorinya, tapi di sisi lain kita juga harus memikirkan sisi keamanan untuk diberikan pada manusianya kayak gitu. Jadi nggak boleh asal nanti overdosis atau nanti kekurangan dosis, itu efeknya akan sangat signifikan gitu. Jadi nggak bisa asal juga gitu sih. Jadi susah gampang. Susahnya sebenarnya di ininya ya Bu, resikonya ya? Iya, resikonya gitu. Jadi sedikit melenceng aja kita bisa penarikan obat, bisa reformulasi lagi gitu. Jadi emang harus hati-hati banget sih gitu untuk kerja di farmasi. Harus hati-hati banget. Oh iya, ngomongin soal hati-hati, gue mau disclaimer dulu di sini, kita udah vaksin juga, udah ngikutin protokol kesehatan, jadi aman ya Bu ya. Udah. Aman dong. Oke. Selama 9 tahun ada di STFI. Susah nggak sih, kayak kan banyak tuh ketemu sama beragam macam anak-anak yang ada yang dia giat banget, terus ada yang dia agak kok agak males ya, Nyeleneh gitu ya. gitu ya, tapi dia tuh pengen loh masuk ke dunia farmasi dan lain-lainnya. Pasti ketemu dong Bu sama beragam macam sifat dan kelakuan anak-anak di sini. Susah nggak sih buat nanganinnya?
susah-susah gampang tapi jatuhnya lebih ke seru sih. Lebih ke Seru gitu. Banyak anak ya Bu. Banyak anak, banyak karakter, Banyak rezeki juga ya. banyak rezeki, banyak hikmahnya. eh, jadi kayak apa ya, kalau saya menempatkan diri saya selama 9 tahun ini di STFI sebagai teman dan orang tua mereka, walaupun mungkin some student tuh yang kayaknya Bu Fika tuh galak banget gitu galak banget, cuman pada dasarnya itu ketika kita bisa membimbing mereka, ketika kita bisa mengarahkan kembali mereka, dan akhirnya mereka setelah 4 tahun menjadi sarjana farmasi, apoteker, itu ada sebuah kepuasan gitu. Jadi susah-susah gampang tapi dijalanin karena ya seru gitu. Dan kepuasan di akhir itu yang akhirnya mereka berhasil gitu. Itu sih ya, kepuasan di ujungnya itu. Kuncinya di situ Iya, ya Bu ya. gitu. Akhirnya mereka punya jalannya masing-masing, mereka dapetin gelarnya, mereka menjadi seorang apoteker adalah salah satu kepuasan sendiri untuk dosennya juga berarti ya. Oke, Ibu, aku mau tanya-tanya sedikit tentang STFI-nya. STFI ini kan ada dibilang ada dua prodi juga ya Bu. Ada farmasi sama apoteker. Tapi sebenarnya STFI ini terbentuknya di tahun berapa sih Bu? Di tahun 2000. 2000. Iya, 2001. Jadi mulai pendirian dan mulai berjalan itu di 2001. Jadi udah 21 sampai 22 tahunan. Iya, kayaknya baru lahir sama-sama lahir gitu. Sama-sama lahir. Oke. Gitu. Di 2000 sampai 2001 Iya, di mungkin 2001. pendiriannya ya. Kalau untuk visi misinya sendiri, ya, itu apa sih Bu? Untuk visi misi saat ini STFI itu ingin menjadi perguruan tinggi terkemuka, unggul dan inovatif dalam pengembangan bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam gitu. Jadi kita sadar Indonesia itu kaya dengan bahan alam. Betul. Tapi kenapa Indonesia masih mengambil bahan baku dari luar Indonesia gitu. Iya. Dan itu pun sintetik kebanyakan. Sementara Indonesia kaya bahan alam, akhirnya kita menginisiasi untuk kita visinya udah deh kita garap aja bahan alam yang ada di Indonesia, menjadikan bahan baku, menjadikan sediaan farmasi. Dan itu tidak hanya sekedar kita ingin maju di bidang farmasinya, kita juga ingin memberdayakan petani-petani Indonesianya gitu. Jadi kita ngambil dari petani Indonesia, dari lahan Indonesia, agar nilai jual dari tanaman yang ada di Indonesia pun tinggi. Keuntungannya bukan cuma buat kami farmasis atau apoteker atau dunia kefarmasian, tapi dari sisi pertaniannya, dari perkebunannya pun kita bisa membantu gitu. Jadi visi kami tuh ingin garap Indonesia deh, ingin naikin lagi bahan alam Indonesia gitu. Jadi kita pengen antusiasnya itu gitu, semangatnya pokoknya untuk Indonesia gitu, itu sih. Oke. Berarti lebih ke menggunakan bahan-bahan yang ada di Indonesia sendiri. Iya. Kalau misalnya bahan-bahan, contoh deh Bu, satu bahan-bahan yang memang bisa digunakan oleh bagian farmasi di Indonesia. Mungkin bagian penelitian saya kali ya. Boleh. Jadi saya juga sekarang sedang menggarap penelitian etil paramethoxycinamate yang itu berasal dari kencur gitu, yang seblak, bahan baku seblak. Ya, jadi bahan baku seblak kan salah satunya kencur gitu. Baunya khas banget. Nanti itu kami isolasi, kami ambil zat aktifnya dan kemudian kami analisis. Oh, ternyata bisa sebagai antiinflamasi, anti kanker gitu, dan banyak lagi yang lainnya gitu. Nah, etil paramethoxycinamate ini yang kami olah, ada yang jadi sediaan, ada yang kita otak-atik fisikanya untuk memberikan efek farmakologi yang lebih baik gitu. Jadi kita menggarap di situ. Jadi dari sifat zat aktifnya yang mungkin banyak ada 1-2 kekurangan kita perbaiki, kemudian kita buat sediaannya dan kita berikan dalam bentuk sediaan kepada hewan uji dulu yang para penelitian yang praklinis. Nanti setelah goal mungkin kita bisa lanjut ke klinisnya. Nah, itu ada yang kencur, ada lada, yang seperti itu sih. Oke. Manggis gitu. Manggis buah. Itu buat apa Bu?
banyak banget itu. Nanti Extra mungkin kulit manggisnya kan Bu? ada di video STFI itu lebih lengkap lagi ada. Jadi Oke. kemarin kita baru launching beberapa video tentang manggis, mangostinnya, kemudian etil paramethoxycinamate dari kencur, kemudian ada beberapa itu ada di STFI. Mungkin saya nggak bisa jabarkan satu persatu kali ya. Itu Nah kalau itu mau dicek bisa di mana Bu? Kalau kita di nyari. YouTube-nya STFI. Oh di YouTube-nya Itu STFI udah ada. lengkap banget di sana dari A sampai Z-nya mereka bahas dan itu mahasiswa yang bahas. Luar Gitu. biasa, keren banget loh. Oke, berarti ternyata banyak banget ya kasarnya bahan alam dari Indonesia yang memang bisa dijadikan Iya. dan bisa masuk ke bidang farmasi ini Iya, sebenarnya. jadi Cuman, satu zat aktif itu bisa beberapa efek juga asal oh, kita bermain di dosis, bermain di bentuknya iya, kayak iya, gitu iya, itu iya. bisa. Kayak misalnya kencur atau kunyit atau jahe dan lain-lainnya itu tuh bisa misalnya satu batang jahe itu bisa Bisa beberapa. beberapa Iya, manfaat beberapa dan lain-lain. manfaatnya. Tinggal Oke, kombinasi oke. misalkan jahe dengan serai, jahe dengan apa kayak gitu. Jadi Tuh. bisa banyak banget gitu. Sementara kan kalau sintetik satu ya satu gitu. Sementara yang lain tuh ya di dalam tanaman aja kan banyak nggak kayak yang kencur itu nggak cuman etil Ya. paramethoxycinamate, bisa yang lain-lainnya kayak gitu itu. Tapi Bu, kalau misalnya pengaruhnya, kalau kalau kita bahas pengaruhnya dari obat nih Bu, obat kimia sama obat yang dari alam ini itu lebih bagus mana? Kalau dibandingkan mungkin kita nggak bisa membandingkan secara apple to apple ya, karena ibaratnya kalau saya ingat banget profesor saya mengatakan nggak mungkin kamu membalapkan atau Ya, antara mobil sport sama sepeda ya. gitu. Nah ini juga nggak bisa dibandingkan mana yang lebih aman nih, enggak gitu, karena satu sama lain punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tetapi yang saya ingat juga dari guru-guru kami, pernah nggak sih makan kencur keracunan? Makan seblak deh, pernah nggak keracunan? Ada juga ya Bu ya. Ada, jadi ada keracunan tapi kan itu sekian. Ya. Misalkan makan seblaknya sehari bisa 5 kali, wajar aja sih 5 Itu kali lebih mencret ke sih. ini ya, sambalnya ya begitu Iya, gitu. kalau keracunan kayaknya jarang banget gitu, kayak makan seblak itu kan kasus yang jarang banget gitu. Iya. Tiap hari juga pasti seblak lagi kalau Ember. jajan kan, tapi kan aman-aman aja kecuali kalau sambalnya aja yang dibanyakin gitu. Jadi kalau kita mengambil point of view-nya ya di situ loh seblak juga nggak bikin mau satu kali sehari 5 kali makan masih aman gitu. Jadi kenapa kita tidak menggunakan bahan alam yang aman gitu, jauh lebih Ya. aman gitu. Toh sehari-hari juga kita makan cabai ya makan cabai, mencret ya karena kebanyakan kayak gitu sih gitu. Oke, oke, oke. Berarti si bahan alam ini sebenarnya yang ngebantu kita juga ya untuk metabolisme tubuhnya dan Iya, lain-lainnya ya Bu. ya kayak Tuhan melimpah ruahkan bahan alam di satu bumi itu ya bukan tanpa Pasti alasan. ada manfaatnya ya Iya Bu. gitu. Sementara kan sintetik kita buat sendiri gitu. Iya, 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 Iya benar, kayak benar. gitu. Jadi kita memanfaatkan langsung aja yang dari Tuhan. Jadi ibaratnya selagi masih ada bahan alam ya kenapa nggak dicoba dulu aja Iya. bahan alamnya gitu ya. Iya kayak gitu. Oke deh, kayak misalnya kamu udah sakit tenggorokan tuh mamaku tuh sering bilang ya udah pakai jeruk nipis sama jahe gitu sebelum Iya. minum obat Iya katanya gitu ya. kayak gitu. Ternyata emang bahan alam tuh sekiranya mungkin kita nggak bisa bilang lebih aman yang mana tapi ya kalau memang ada bahan alam kenapa nggak kita pakai yang Iya. itu dulu aja. Iya kayak Gitu ya, gitu. Bu. Oke, karena kan maksudnya obat pun sama-sama penting juga untuk kita Sama-sama ya, Bu. penting karena ada satu kasus sudah tidak bisa ditangani oleh bahan alam. Ya. Iya kan harus ada treatment khusus dengan kayak gitu. Oke deh, tapi Bu kita bahas lagi ke STFI-nya. Apa sih sebenarnya yang bikin STFI ini beda dari kampus-kampus yang lain? Kampus yang lain. Oke. Karena saya sendiri dari luar STFI ya bukan alumni, saya juga bisa ngelihat ada kelebihan-kelebihan yang tidak didapat gitu di luar sana kecuali di STFI. Jadi seperti instrumen kita ada instrumen besar untuk analisis obat gitu seperti ada spektrofotometer UV visible, ada HPLC, kemudian ada beberapa yang lain. Kita memberikan kesempatan anak-anak untuk memegang langsung.
Kenapa itu berbeda? Karena ini instrumen cukup mahal loh, bisa sampai miliaran gitu. Tapi kita mengambil resiko, mahasiswa harus pegang, mahasiswa harus bisa gitu. Mahasiswa harus berani untuk memegang, menjalankan instrumen-instrumen tersebut sehingga ketika nanti keluar mereka tidak gagap memegang instrumen itu gitu. Jadi kita ambil resiko, lebih baik menaikkan maintenance kita, biaya maintenance kita. Yang penting anak-anak tidak gagap dengan instrumen-instrumen itu yang pertama gitu. Jadi kelebihannya kita membiarkan anak-anak kita bermain dengan instrumen tersebut walaupun resikonya rusak gitu ya. Ya sudah gitu. Kemudian di kita juga ada sebelum pandemi, jauh sebelum pandemi gitu, di STF ini rajin bikin video di YouTube. Jadi video untuk menggunakan spektro, HPLC itu sebenarnya jauh sebelum pandemi gitu. Cuman kan mungkin belum familiar gitu sebelum pandemi dengan metode pembelajaran menggunakan video pembelajaran gitu. Tapi waktu itu kita coba deh, karena kan kayak kuliah atau praktikum ya sekali itu selesai ya gitu. Kita mau review lagi juga kadang suka ada yang lupa gitu, ini dosennya ngomong apa ya tadi. Nah akhirnya sebelum pandemi itu kita sudah membuat video-video pembelajaran gitu. Jadi video menggunakan instrumen A, B, C itu sudah dilakukan. Harapannya mahasiswa bisa mengulang-ulang gitu. Jadi kalau ada yang lupa tinggal masuk lagi ke YouTube-nya, lihat lagi bagaimana prinsip-prinsip kerja setiap peralatannya kayak atau teori-teorinya. Jadi itu jadi video pembelajaran kita juga dari dulu sudah gitu. Ketika pandemi ya makin gencar lah, kita makin semangat gitu kan. Ternyata jadi gitu YouTuber semuanya jadi YouTuber gitu. Nah, itu jadi video pembelajaran. Kemudian kurikulum di prodi farmasi dan di prodi apotekernya itu langsung terjun ke lapangan. Jadi kalau di prodi farmasinya itu ada istilah project based learning. Jadi mahasiswa itu ujian bukan ujian tulis lagi, tapi ujiannya membuat suatu proyek gitu. Jadi ada yang proyek kemarin seperti yang terakhir itu ada mata kuliah dasar-dasar sintetik obat. Mahasiswa benar-benar mensintesis obat sebagai tugas akhir dari mata kuliah itu. Jadi bikin beberapa zat dari zat-zat yang ada di lab gitu. Mereka mengaplikasikan teori yang ada di mata kuliah tersebut. Seperti itu. Jadi ada project based learning, ada yang waktu itu bioteknologi farmasi kalau nggak salah bikin fermentasi atau apa kayak gitu. Jadi produk-produknya kayak gitu. Kemudian kita juga itu yang internal, tapi kita juga ada kerjasama dengan instansi lain gitu. Jadi instansi lain memiliki project untuk membuat serbuk simplisia. Jadi ada tanaman yang dikeringkan kemudian diserbukkan. Nah itu diserahkan kepada mahasiswa STFI untuk mengerjakannya. Jadi mahasiswa kita yang mengarrange ini kehalusannya, tingkat kehalusannya atau derajat kehalusannya mau segimana, mereka yang arrange, mereka yang mengerjakan. Jadi kita juga selain internal tugas dari dosen, ada tugas dari instansi kita, rekanan kita juga. Itu yang di prodi farmasi, jadi langsung based on project gitu. Nah kalau untuk profesi apoteker itu ada istilah experience based learning. Jadi kalau di luar sana mungkin ada beberapa program studi masih kuliah. Nah kita mahasiswanya ketika masuk ke apoteker, ke jenjang profesi apoteker STFI, mereka langsung kerja praktek di tempat PKPA. Jadi tempat kerja praktek apotekernya kita tidak ada kuliah, kita langsung praktek gitu. Mereka jadi belajarnya di tempat prakteknya masing-masing gitu. Dan itu lebih yang saya dengar gitu dari mahasiswa, mereka lebih cenderung ingatannya lebih kuat di situ, yang oh iya Bu waktu itu kita kayak gini, waktu itu kita kayak gitu daripada yang ya teori di kelas ya udah lupa karena mereka tidak melakukan gitu. Jadi kurikulum di kita itu berbasis ya mahasiswa harus lakukan sendiri, karena harapannya dengan melakukan sendiri mereka jauh lebih ingat gitu dengan baik itu kesalahan ataupun
keberhasilan yang mereka lakukan mereka ingat gitu dengan itu kayak gitu. Learning by doing kali ya. Iya, learning by doing gitu. Jadi itu sih beberapa perbedaan atau keunggulan dari STFI itu sendiri gitu. Baiklah, tapi aku lebih kepo banget Bu sama beberapa laboratorium yang ada di STFI-nya sendiri. Karena kan maksudnya kalau farmasi, apoteker kayak wah dunianya tuh seru banget ya. Seru. Seru banget malah. Nah, aku udah ngirimin sebenarnya reporterku itu di beberapa lab farmasi yang ada di STFI. Kayaknya kita cek dulu sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Okay. Boleh deh nih kameranya gue lebarin dulu ke Gia. Nih Gi. Hai 99ers nih, sekarang Gia lagi ada di STFI. Dan seperti biasa ya, gue mah tukang jalan-jalan gitu. Mau kemana-mana juga jalan-jalan aja gitu kan. Nah, sekarang cuman lebih berilmu gitu ya. Jadi pengen nanya-nanya tentang lab-lab yang ada di STFI gitu. Nah, udah kelihatan jelas kan ini tempatnya udah keren banget gitu. Tapi karena farmasi, saya tidak kesampaian ya. Nggak mungkin sendiri, jadi ditemenin sama kakak. Nih kawal Kang. Kenalin dulu Kak, dengan siapa, mahasiswa tingkat berapa? Saya Aubrey Biancanita, mahasiswa tingkat akhir. Mahasiswa tingkat Aubrey, oke. Kak ini kita lagi ada di lab apa sih? Farmakokimia. Farmakokimia, itu tuh apa sebenarnya? Buat analisis nyawa-nyawa obat biasanya di sini. Oh, jadi obat-obatnya dianalisis itu di sini gitu? Iya. Oh, oke. Mungkin kita lihat langsung aja gitu ya, supaya lebih jelas gitu kan. Let's go. Nah, ini dia labnya luas banget. Nah, ini tuh apa Kak ini? Tempat apa sih sebenarnya? Biasanya lab kimia ini dipakai buat praktikum. Terus mahasiswa tugas akhir juga kalau yang ambil TA-nya kimia ya di sini. Terus ini ada meja-meja kerja yang biasa dipakai buat praktikum. Loker-lokernya juga isinya alat-alat gelas yang bisa dipakai buat praktikum juga. Oh, oke. Oh, ini ada alat-alat apa dicoba? Ini alat inkubator. Ini desikator. Terus ada oven juga sebelah sana. Oh, nah ini alatnya dipakai buat apa sih Kak? Kalau ini buat inkubasi obat gitu. bahan kimianya. Oh, bahan kimianya di sini gitu. Oh, oke. Berarti ini biasanya dipakai buat mahasiswa tingkat akhir gitu. Enggak juga. Jadi mahasiswa semester 2 juga yang praktikum di lab kimia bisa di sini. Oh, bisa di sini. Prakteknya praktek apa sih? Biasanya praktek-praktek kimia organik, kimia analisis, terus kimia farmasi analisis. Terus kimia klinik. Berarti banyak juga ya, lumayan ya. Iya. Oke, dan mungkin ini masih ada luas juga nih ya, kita ceki-ceki nih ya. Ini memang alatnya lengkap banget tuh, gelas-gelasnya kelihatan ya, terus bahan-bahannya juga gitu. Jadi emang ditunjang supaya paham gitu ya si mahasiswanya ya. Oke, dan di sini tuh nggak akan kepanasan karena ada AC juga ya, jadi nyaman gitu belajarnya. AC-nya di ruang instrumen aja. Instrumen aja. Di sini pakai exhaust fan biasanya. Oh, exhaust fan. Oke. Nah, di sini biasanya kalau di sini nih kan itu tingkat akhir buat praktikum dan lain-lain nih. Masih semester 2 juga bisa. Nah, ini dipakainya buat apa sih, Kak? Sama buat yang praktikum juga di sini. Karena kan 30 orang kan, tapi karena pandemi jadi 15 orang. Jadi di sini. Kalau yang tugas akhir biasanya di pojok sebelah sana. Di pojok sana. Nah, tapi berarti di sini tuh 15 orang itu untuk pandemi ya. 30 orang untuk misalkan kalau lagi udah normal ya. Iya. Oke, nah ini aku pengen nanya-nanya, ada mesin-mesinnya boleh Kak? Boleh. Nah di situ tuh aku tuh ada yang kelihatannya di sana ada mesin yang goyang-goyang. Itu tuh apa sih sebenarnya? Itu shackle orbital. Jadi shackle orbital tuh apa sih? Buat apa sih nyampurin si bahan kimianya sama pelarutnya. Jadi pakai alat gitu biar cepet. Berarti ini tuh udah jadi bahan obat atau belum? Belum. Oh belum. Masih. Beberapa proses gitu ya? Iya. Oke, nah berarti tadi tuh di sana buat mahasiswa tingkat akhir. Iya. Di situ ngapain coba Kak? Biasanya ya ngelakuin yang penelitian kita gitu misalkan. Nah, ini gimana nih? Ada tulisan lagi pusing ya ngeliatnya. Ya biasanya ini kan lagi uji kelarutan. Uji kelarutannya tuh pakai bahannya dari kulit buah manggis. Terus jadi senyawa murni kulit buah manggisnya gitu. Diuji kelarutannya biar tuh larut nggak di pelarut-pelarut organik.
Berarti ya pokoknya berhubungan sama obat-obatan nggak sih berarti? ini? Iya, Oh, oke. Dan tapi nggak cuma itu doang ya berarti ya? Ada hal-hal lain juga yang dilakuin di sini biasanya? ada. Apa aja sih biasanya? Biasanya titrasi itu biasanya alatnya ada di sebelah sana sih. Oh, nggak tahu sebelum kesana ini ada yang gede. Ini apa nih? Ini Heeh. ini ruang asap, jadi buat bahan-bahan kimia yang asam sama basa di sini, asam-asam. Asam dan basa. Iya. Oh, kenapa di sini gitu? Kenapa nggak di meja gitu? Soalnya bahaya kalau di ruangan ini, jadi harus dinyalain biasanya. Oh. Wih. Jadi harus pakai sarung tangan juga kalau ngambilnya. Soalnya nanti kalau kena tangan bahaya. Oh, gitu. Jadi memang keamanannya juga dijaga ya di Iya. sini tuh. Oke. Nah, tadi tuh ada ruang apa lagi sih Kak di situ? Ada ruang instrumen. Instrumen. Oke, kita ke ruang instrumen ya. Yang itu tuh dipakainya buat apa, Kak? Analisis obat biasanya. Analisis Pakai obat. Pakai alat, jadi kan ada yang konvensional, ada yang modern. Kalau ini yang modernnya. Yang modernnya. Oke. Nah, berarti di sini tuh ngapain? Biasanya ini ada alat HPLC sama buat analisis obat juga, misalkan paracetamol 500 mg. Dicek nih apakah benar 500 mg atau ada yang berubah. Oh. Terus ini alat kayak ini untuk apa, Kak? Ini FTIR. Mm-mm. FTIR tuh untuk mengetahui si senyawa itu ada gugus fungsi apa aja, kan ada gugus fungsi alkohol, asam karboksilat, sama Ada bahan-bahan lainnya gitu ya? Iya. Oke, berarti di sini tuh pokoknya analisis di sini gitu ya? Iya, Dan di situ berarti hasil jadi obatnya di sini atau gimana? Enggak sih hasilnya mah. Jadi di sini mah emang ada yang belum jadinya di sini, setengah jadi, sama yang pas jadinya dicek lagi di sini bener gak gitu. Berarti memang di sini tuh semuanya tuh dipakai untuk praktikum ya mungkin kayak pembuatan obat gitu ya atau gimana? Analisis obat. Kalau Analisis pembuatan obat. obat beda lagi. Oh, berarti di sini memang proses analisis obat di sini semua gitu ya, Iya. dicek ulangnya di sini gitu ya? Iya. Oke deh. Nah ini untuk lab apa sorry? Lab farmakokimia. Lab farmakokimia. Nih, masih banyak lab lagi ya, jadi kamu jangan lupa kemana-mana ya nanti karena dia masih bakal jalan-jalan di SFI. Makanya ikutin keseruan dia. Let's go! Nah, nanti Nana sekarang dia mau pindah lab nih ya. Katanya sih kita mau ke lab teknologi farmasi gitu. Nah, tapi kan seperti biasa yang berhubungan sama farmasi otak saya nggak nyampe. Mendingan kita tanya-tanya aja sama yang ada di sininya gitu. Sama mahasiswanya langsung gitu ya. Oke, ini udah mulai masuk nih ya. Halo Kak. Halo. Aku ganggu sebentar nggak apa-apa Kak? Gak apa-apa Kak. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Boleh dengan kakak siapa Kak? Rahma, Kakak Rahma. Kakak Rahma. Kakak Rahma tingkat berapa? Sekarang tingkat 4 Tingkat 4 semester 8. Kalau kakak? Meliana, Kakak Meliana tingkat tingkat akhir. akhir sama. Oh, tingkat akhir sama. Oke, ini tuh bener lab teknologi farmasi. Ya benar. Nah, ini tuh apa sih sebenarnya lab teknologi farmasi itu apa sih sebenarnya ngapain gitu? Ini merupakan lab yang masuk ke dalam bidang farmasetika, di mana berhubungan dengan sediaan farmasi. Sediaan farmasi itu kayak tablet, pil, kapsul, gel, kayak gitu, sirup. Jadi kita bikinnya di lab ini. Lab ini gitu. Ya. Berarti proses pembuatannya di sini juga Ya, gitu. di sini Oh, pembuatannya. biasanya mahasiswa yang kesini tuh tingkat berapa? Dari tingkat 1 juga udah masuk. Oh, udah masuk. Dari pelajaran dasar dulu Kak. Yang pertama kayak farmasi fisika dulu, terus masuk ke farmasi fisika 2, terus di semester 4 baru mulai ke formulasi tablet. Oke. Baru bisa mencapai ke formulasi gitu, bikin tablet sendiri. Oke, berarti ya dari tingkat 1 udah mulai bisa masuk ke sini gitu ya. Iya. Dan kalau di sini tuh kapasitasnya berapa orang sih? Ini luas banget. 30 sampai 40 orang. 30 sampai 40 orang. Tapi kalau selama pandemi berarti yang masuknya berapa orang kira-kira? 20%-nya Kak. Berarti 20 orang ya paling banyak ya. Oke. Dan aku pengen tanya-tanya dong, ini sistemnya gimana sih kita mau kalau misalkan mau buat kesiapan bahan-bahan tuh? Nah kalau untuk bahan-bahan ini yang sebelum mulai nyetak nih, saya serbuknya itu diuji dulu Di mana tuh? ke sini. Mana dong? Oke. Ini luas banget sih sambil ada juga yang praktek di sini tuh seru ya. Biasanya serbuknya itu
harus diuji dulu pakai alat tape density. Tape density ini untuk mengetahui agar serbuk itu bisa kompak gitu waktu pas dicetak. Jadi harus diuji dulu pakai tape density ini. Lalu Ini tapi Kak sebelum kesana yang lain ini ada alat apa nih Kak? Yang dua ini nih. Ini masih sejenis tape density. Oh masih sejenis juga, cuman mungkin Beda. beda tipenya Beda, aja ya, gitu ya. beda tipenya. Oke, terus kemana Kak tadi Kak? terus ini, nah ini laju untuk ini namanya corong getar. Nah corong getar ini untuk menguji laju alir dan sudut istirahat dari suatu serbuknya. Nah jadi kayak untuk mengetahui serbuk itu apakah dia akan mengalir bagus waktu dicetak atau tidak. Jadi diuji dulu pakai ini. Nah Terus itu? setelah itu pakai ini adalah moisture balance. Ini untuk mengetahui kelembaban dari suatu serbuk. Jadi waktu dicetak itu apakah si serbuk ini bakal lengket atau enggak gitu. Jadi harus diuji dulu pakai moisturizer balance. Oke. Berarti dari alurnya dari sana sampai sini gitu ya, awalnya step by stepnya atau gimana Kak? Iya bisa. Atau dari sini dulu juga bisa kan. Oh, terus dari sini kita kemana? Terus udah gitu nanti setelah sesuai nanti langsung dicetak di Oh, di ruangan ruang produksi. ya. Oke. Tapi sebelumnya nih Kak, ini masih ada alat-alat, aku pengen nanya sebentar boleh? Boleh. Ini alat apa sih Kak? Kalau ini buat evaluasi tabletnya. Jadi setelah tabletnya sudah jadi, nah ini diuji pakai disintegration tester ini untuk mengetahui waktu hancurnya tablet. Nah, jadi kayak berapa lama sih waktu hancur tablet di dalam tubuh itu bisa dites pakai ini disintegration tester. Terus kalau ini disolusi tester. Kalau disolusi ini biasanya tuh mengetahui kadar dari zat aktif itu. Jadi di dalam tubuh itu kadarnya berapa sih gitu. Jadi diceknya pakai disolusi. Oke. Lengkap juga ternyata ya di sini. Ya, terus di sana juga ada sih alat buat persediaan Persediaan ininya gitu ya, kelengkapan. airnya. Oh, Ya, masih Ini ada untuk sediaan padat. Nah, Terus di sana cairnya. cairnya di sana. ya ada Tapi ada cuma beberapa sih kalau Cuma yang beberapa. cair. Paling cuma alat yang ngaduk, mixing aja. Ini sambil ada yang praktikum juga. ya Iya, ini ini mahasiswa TA juga kan. Oh, lagi pada TA. Iya. Lagi diganggu sebentar nggak apa-apa kan ya kayak. Oke, ini jadi polisi itu ngapain sih? Ini mahasiswa. Apa yang dilakuin gitu biasanya? Misalkan buat obat atau apa gitu di ya, situ. di sini biasanya buat Bikin kosmetik juga bisa, Kak. Bikin kosmetik. Bikin sunscreen, Oh, bikin sabun muka. di sini tempatnya Iya, gitu. Kan bikin semua sediaan farmasi. Kan kosmetik masuknya ke farmasi juga ya. Lipstick gitu. Jadi pokoknya berarti mahasiswa yang mau buat sesuatu di sini juga gitu Iya, ya. bikin sediaannya di sini. Persediaannya di sini. Oke. Ini ada alat Ini alat apa nih, tablet Kak? juga. buat menguji tablet. Jadi ini tuh ada reliability tester. Nah, ini tuh ada namanya ini fleksibilitas dan reliabilitas. Nah, kalau misalnya ini tuh untuk mengetahui ketahanan tablet pada saat dijatuhkan dari ketinggian. Nah, kalau misalnya yang sebelah sini, ini tuh untuk mengetahui tablet gesekan antara tablet gitu. Jadi apakah dia bakal hancur gak nih kalau misalnya kegesek gitu sama tablet yang lain gitu. Nah, harus ceknya pakai ini gitu. Oh, berarti memang kalau misalnya obat tuh nggak bisa sembarang dibuat gitu ya? Iya, Harus banyak dites juga tahapannya, gitu ya? Iya. Oh, sampai jatuhnya juga gimana nanti hasilnya gitu ya? Kalau Tapi gesek misalnya gimana? dia mudah jatuh berarti dia rapuh gitu kan. Nah, jadi dia nggak tahan gitu. Oh, tujuannya itu gitu ya? Iya, Untuk memastikan sampai ke konsumen bener tablet gitu, nggak jadi serbuk lagi. Oh, Kan nanti di jalan. dikirim iya, gitu ya? Mobil. Oh, Nanti ini di sini diujinya. kirain aku kalau misalnya buat ya udah buat aja nanti kirim aja gitu. Nggak dites-tes kayak gini. tahapannya. Oke, kita langsung pindah ke sana kali Kak ya? Ya, boleh. Oke. Jadi memang ternyata kalau mau buat obat tuh kompleks ya. Iya, sampai Banyak faktor-faktornya ya. Nggak bisa sembarang gitu. Kita langsung ke manusia ya, Kak. Betul. Makanya otak aku nggak sampai kalau buat obat gitu kan. Nah, ini ruangan
Hmm. Nah ini alat apa sih kan ini? Ada alat apa aja sih di sini tuh gitu? Kalau ini mineral tadi namanya ya, Hmm. itu untuk cetak tablet. Cetak tablet. Iya, jadi ini serbuknya dimasukin. Hmm. Oh, serbuknya dimasukin. Nah, tabletnya keluar langsung. Oh, keluarnya lewat sini. Iya. Keren. Bisa Di sini. Ini jadi di sini nanti terus keren. Oh, Ya, keren. itu. Oke, ini yang cetak tablet. Terus yang lainnya nih ada apa nih? Ini Ini cetak tablet tapi konvensional. konvensional. Ya, manual, diputar manual. Oh. Oh, beda berarti ini modern, ini Iya. konvensional. Oke. Terus ini ada alat apa lagi nih? Sama ini juga. Sama, oh pokoknya di sini semuanya pencetakan ya. Ruang produksi ini. Oh. Seolah-olah kayak di pabrik industri beneran gitu. Oh, gitu. Ini biasanya dipakainya sama mahasiswa tingkat Tingkat 4 di semester 4 udah semester 4 udah mulai. Ya. Seru. Oke deh, kita mungkin keluar lagi ya. Ya, Let's go. Ternyata beneran kayak di pabrik gitu ya. Dibuat, obatnya dicetak. Kita seolah-olah di sana gitu. Seolah-olah di pabriknya. Oke, jadi itu ya nantinya. Thank you Kak ya udah mau nemenin aku jalan-jalan di lab teknologi farmasi ini ya. Bener-bener seru kayak di tempat pabrik obat. Ya, Jadi sama. oke, nah tapi Gianya masih bakal jalan-jalan ya nanti di STFI. Kira-kira bakal collab mana lagi? Kamu pantengin terus aja Gianya. Jadi ayo kita let's go cabut. Dungeon Niners. Kamu ini buat apa? Buat mantau tetangga. Bukan gitu, ini buat lihat sampel gitu. Jadi Gianya udah pindah lab nih ya. Karena kalau misalkan tadi kan udah di jalan-jalan nih dari lantai 1 lantai 2, sekarang kita udah di lab yang beda lagi, tapi Gianya nggak sendiri. Gianya ditemenin sama kakak-kakak juga. Boleh dong Kak, kenalin dulu dengan siapa, tingkat berapa Kak? Perkenalkan, nama saya Ica Fitria dari tingkat 8. Tingkat 8. Kalau kakaknya? Perkenalkan sama saya Hamidah Saadi sama tingkat 8. Ah, tingkat 8 juga. Ini kita lagi ada di lab apa sih Kak? Biotek. Bioteknologi berarti. Iya. Nah, di sini tuh ngapain aja sih sebenarnya mahasiswa tuh? Di sini lebih ke praktikum mikrobiologi. Praktikum mikrobiologi. Nah, itu tuh kayak gimana sih? Praktikum yang bersangkut paut sama bakteri. Jadi kayak neliti bakteri atau Iya, gimana? Iya, meneliti bakteri kayak aktivitas antibakterinya diteliti di sini. Jamur juga bisa. Berarti yang pakai lab ini tuh tingkat berapa aja biasanya? Atau dari tingkat 1 udah bisa? Enggak, Dari semester kuliahnya semester 4 ya? Iya, Semester 4. Semester 4. Oh, semester 4 ke atas baru pakai yang di sini gitu ya? semester Jadi 4. pelajaran bioteknologi ini tuh cuma ada di semester 4. Oh. Jadi Satu semester 4 doang. yang masuk sini. Sama Oke. yang TA-nya ngambil bioteknologi. Oke, pokoknya di sini berarti bakal meneliti tentang bakteri aja full ya di Iya. sini ya. Oke, aku pengen nanya fasilitasnya dong Kak, di sini ada apa aja sih? Ada Inkubator tuh yang mana? yang ini. Yang ini. Iya. Itu tuh dipakainya buat apa Kak? Ngebiakin bakteri. Iya, inkubasi bakteri. Tujuannya buat? Biar bakteri ini hidup di Tumbuh, sini. ya. Oh, berarti bakteri tuh nggak bisa disimpan di sembarang tempat ya? Iya, ada suhu tertentu. Oh, ada suhu tertentunya. Jadi makanya pakai inkubator gitu ya. Di suhu mungkin panas atau dingin sih harusnya? Kalau misalnya 37. 37 berarti panas berarti. Hangat. Hangat. Oke, ini ada apa lagi nih? Ini sterilisasi. Sterilisasi alat. Sterilisasi alat. Oh, supaya ini itu ya, apa steril ya? Iya. Terus kenapa sih harus steril? Biar nggak terkontaminasi sama bakteri yang lain. Oh, berarti itu bakteri itu memang nggak boleh disatuin satu sama lain atau gimana sih? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Kirain aku bebas itu. Gaulnya bebas aja gitu sama siapa aja nggak bisa gitu bakteri ya. Oke, berarti ini juga ada kulkas. Ini kulkas tuh buat nyimpan bakteri. Kalau yang sebelah sini untuk nyimpan bakteri. Kalau yang sebelah sana itu buat Media. nyimpan media. Oke. Nah, sekarang terus ini juga ada satu ini boleh dibuka Kak atau gimana? Tapi pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan. Oh, berarti pakai sarung tangan dulu. Ini berarti memang harus hati-hati kayak kalau misalkan berhubungan sama bakteri itu ya. Nggak bisa sembarangan gitu karena
Bahaya juga berarti ya. Iya, Tapi aku pernah dengar itu bakteri baik tuh ada nggak sih? ada. Ada. Itu sama kalau misalkan dipegang harus pakai sarung tangan atau enggak? Iya, Oh, sama juga. karena biar nggak kontaminasi sama yang lain. Oke, dalamnya gimana sih itu? Oh, itu bakteri-bakterinya itu. Iya. Oh. Berarti nggak kelihatan, memang nggak kelihatan ya, kecil banget ya. Oke, berarti disimpannya di sini aja gitu ya, di suhu tertentu. Oke deh. Terus berarti kita ke sana sebentar Kak ya. Ini ada alat-alat apa aja sih yang gitu? Ini ada cawan buat ini ya, cawan penguap, terus juga ya pokoknya dilengkapin supaya si mahasiswanya ini ya apa namanya bisa praktikumnya enak gitu ya. Udah ada Bang. Oke, ada gelas-gelasnya juga gitu. Berarti di sini tuh pokoknya praktikumnya tentang bakteri gitu. Iya. Bisa dijelasin nggak kayak gimana sih maksudnya praktikum Dari itu? awal apa gimana? Boleh dari awal. Dari awal buat mengembangbiakannya harus di ruangan itu. Oh, di ruangan Di itu. LHF. Oh, LF. Terus dari situ ke Dari situ nanti dibiakin dulu, dimasukin ke media biasa, terus medianya didiemin biar padat dulu, dimiringkan, udah miring baru diosekan. Tapi diosekannya harus dalam LA-nya. di LF. Iya. Oh, nanti berarti kesininya pas. Kesininya udah beres, sudah dibungkus plastik wrap, lalu masuk ke inkubator. Inkubator. Dari inkubator didiamkan 18 sampai 24 jam, lalu dimasukin ke kulkas. Nah, terus setelah di kulkas, Setelah di kulkas bisa dipakai. oh baru bisa dipakai bakterinya gitu. Terus juga tadi kan ada alat itu apa namanya itu? Mikroskop. Itu berarti buat ngasih bakterinya gitu atau gimana? Itu buat ngeliat Si hasil akhirnya atau gimana? eh, Si bakterinya aja bukan atau hal-hal yang mau dilihatnya gitu ya? gambaran dari bakteri misalnya dari bentuknya kayak gimana, dia punya Punya mungkin pergerakannya gimana bentuknya gitu kayak ya? gimana gitu. Oh, oke deh. Jadi emang lengkap banget ya di sini tuh ya supaya si mahasiswanya lebih enak buat belajarnya gitu ya. Oke deh, terima kasih ya kakak ya udah mau nemenin aku di lab ini. Tapi G-nya emang gak akan cabut dulu, tapi bakal pindah ke lab yang lain ya. Makanya jadi kamu ikutin terus keseruan Gia. Let's go. Hai, Ninteners masih nih ya, Gia-nya masih di STFI dan masih bakal jalan-jalan di lab-lab yang ada di STFI ini. Tadi udah banyak ngobrol-ngobrol sama teteh-teteh kan tadi mas, sekarang temennya sekarang sama akang-akang. Boleh dong Kang, kenalin dulu dengan siapa, mahasiswa tingkat berapa? Saya Bill Gates dari angkatan 18. Angkatan 18. Berarti udah lumayan lama ya di sini Kak ya? Udah tua lah dibilang angkatan itu. Oke. Ini kita lagi ada di lab apa sih Kang? Ini namanya lab farmakologi. Farmakologi. Biasanya dipakai buat apa sih lab ini tuh? Lab farmakologi itu kebanyakan mahasiswa itu digunakan untuk menguji efektivitas obat, tapi melalui medianya itu seperti hewan uji coba seperti tikus. Oh, ada hewan uji coba berarti. Iya. Oh, oke. Mungkin kita langsung ke dalam aja kali ya. Boleh, silakan. Nak. Oke, let's go. Wih, keren tempatnya. Ini berarti di sini tuh biasanya mahasiswanya ngapain aja Kak di sini nih? Di meja ini biasanya pertama itu mahasiswa duduk rapi, kemudian dosen aslab tersebut menerangkan beberapa materi yang akan dipraktekkan pada hari itu juga. Kemudian mahasiswa pada mendengarkan dan mencatat, habis ada 30 menit baru dilakukanlah praktikum. Oke. Ini alat apa Kang? Ini merupakan alat uji absorpsi obat. Kenapa dipakai seperti ini karena dia itu bisa dibilang itu kayak replika tikus di usus tikus tersebut. Oh, replika di usus Iya, tikus. jadi digunakan untuk pengujian absorpsi obat. Tujuannya untuk Absorpsi obat. absorpsi obat. Pengujian absorpsi obat. Oke, lanjut deh kita. Ini ada alat juga, ini alat apa nih Kang? Buat apa? Ini yang ini tuh biasanya dibuat pemanasan gitu, kan Pemanasan? namanya dia hot plate, jadi kayak terjadi pemanasan begitu. Pemanasan. Iya, pemanasan. Tujuannya buat Ya mungkin untuk si nanti melihat reaksinya atau gimana gitu ya. ya, Oke, ini juga berarti bakal dipakai untuk praktikum nanti ya. dia bisa. Oke, sebelum ke sana nih ada yang paling besar nih, laminar airflow. Ini tuh buat apa sih Kang? Nah, kalau di laminar airflow sendiri itu sebenarnya sih dia posisinya di lab mikrobiologi, cuman dipindahinnya ke lab farmakologi. Oh, Tapi fungsinya ini digunakan untuk menyimpan bakteri-bakteri yang ada, karena di sini tuh kan bersifat steril gitu. oh, Jadi bakteri itu tidak boleh disentuh. secara langsung gitu ya. Kalau nanti kan bisa berefek ke yang menyentuhnya. Betul, atau betul, enggak, betul. Zatnya sendiri bisa gagal gitu. Jadi harus steril.
Terus juga ini ada alat-alat yang lain, itu ada replika ini apa? Dan ini untuk Ini kulkas biasanya untuk menyimpan beberapa alat atau bahan-bahan gitu. berarti nggak bisa asal sembarang simpen ya? Betul. Bisa juga untuk hewan uji. Oh, hewan juga bisa di sini. Bisa, kan mungkin bisa kayak ikan atau hewan yang bisa dipakai. Berarti nggak cuma tikus doang Iya, ya? betul. Ikan juga bisa, gitu. Oke deh, ini ada lagi alat-alat. Inilah kumpulan-kumpulan koleksi timbangan yang ada di STFI mungkin. Ini ya sebagian besar fungsinya untuk mengukur berat bobot dari zat dan alat yang akan diuji nanti ya. Berat bobot alat yang bakal diuji nanti. Iya. Oke, berarti memang harus benar-benar prepare banget ya kalau untuk praktikum di sini tuh gitu. Oke deh. Dan tadi tuh sempat dengar ada tikus-tikus itu di mana sih Kak biasanya disimpannya? Sebenarnya sih tikus tuh ada di ruangan hewan, tapi tidak di lab nih, agak jauh sedikit. Iya. Tapi kalau misalkan di sini tempatnya di mana kira-kira kalau di sini nih? Misalkan tikusnya dibawa ke sini nih. Siap. Disimpannya di mana biasanya? Biasanya gitu ada Di situ? balok gitu kayak akuarium, jenis akuarium gitu untuk beberapa hewan uji yang akan diuji nanti. Simpannya di situ. Itunya buat apa nih? Tujuan tikus disimpan di sini tuh buat apa gitu? Di sini satu kan setiap pengujian itu kita harus melakukan aklimatisasi. Jadi itu kayak dia tuh harus adaptasi terhadap lingkungannya. Jadi kita pertama tuh harus ngeletakin di akuarium tersebut. Kemudian jika dia sudah tenang, maka akan dilakukan pengujian begitu. Nah, pengujiannya tuh ngapain biasanya? Pengujian untuk tikusnya itu bisa kayak menguji toksisitas obat, efektivitas obat, atau bisa kayak beberapa pengujian ya termasuk tadi toksisitas atau absorpsi gitu. Berarti tentang obat. itu tuh obat-obatannya sebenarnya untuk manusia kan tapi Siap ya. untuk manusia. Yang akan diedarkan ke manusia nanti. Nah, tapi kenapa harus lewat tikus? Tikus karena tikus sendiri tuh untuk organ tubuhnya atau metabolisme tubuhnya itu kurang lebih mirip dengan manusia. Kurang lebih mirip sama manusia. Iya, Pak. Berarti bukan monyet itu yang miripnya. Kalau dalam segi Monyet organ. juga, tikus juga, hamster sama kelinci salah satunya. Monyet, tikus, hamster sama kelinci yang mirip sama Metabolisme manusia. Tapi kalau ikan Ikan sih mungkin beberapa pengujian, tapi yang untuk ikan kayak mungkin telurnya atau ikan dimasukin obat gitu, terus efeknya ke manusia apa nanti kayak peletnya kan bisa ganggu sama manusianya, ada racun gak? Oke, berarti nanti tuh masih sesuatu step by stepnya bakal duduk di sana dulu gitu kan ya. Betul. Terus dengerin dosennya, udah misalnya udah paham baru praktek di sini Baru gitu ya. mulai praktikum. Oke, ini biasanya dipakai sama tingkat berapa? Di sini tuh dari tingkat awal bisa, Tingkat awal bisa. tingkat 4 bisa sama tingkat terakhir kayak mau tes skripsian gitu. Gitu. Kapasitasnya kira-kira berapa orang sih kan di sini? Kurang lebih di sini tuh bisa menampung 30 orang lebih. 30 orang lebih. Berarti kalau misalnya lagi PPKM atau lagi masa pandemi itu 15 orang berarti ya setengahnya. Setengahnya begitu. Oke deh. Wih, keren nih sampai ada. Berarti nanti kalau misalkan ada praktikum bisa dibawa tikusnya ke sini ya? Bisa. Keren. Bener kayak peneliti asli ya? Iya, seperti itu. Kayak profesor asli gitu. Oke deh Kang, thank you ya Kang ya udah mau nemenin jalan-jalan di lab ini, dapat banyak insight banget. Jadi wah keren lah di sini nanti, semoga kalau misalnya kamu pengen kesini langsung aja daftar ke STFI ya. Betul. Oke deh, kalau gitu sekarang Gianya mau pindah lagi nih ya ke tempat yang lain, jadi kamu jangan kemana-mana, langsung aja ikutin keseruan Gia. Let's go. Oke, Ibu tadi kan udah ada reporterku tuh yang udah jalan-jalan, dia ngevlog ceritanya masih giatik gitu katanya ke beberapa lab yang ada di prodi farmasi. Iya. Sebenarnya kalau menurutku laboratorium farmasi sama apoteker tuh nggak ada bedanya mungkin ya Bu ya. Karena kan ruang lingkupnya seperti itu. Nah, Ibu pengen dijelasin ulang dong Bu, lab-labnya ada apa aja tadi tuh? Jadi kita ada lab kimia. Jadi lab kimia itu kalau menurut saya itu lab awal sama lab akhir. Jadi lab awal dalam arti awal itu mereka ibarat yang tadi saya bilang sintesis obat.
sintesis zat aktifnya dulu gitu. Jadi di lab kimia itu kita belajar tentang mensintesis obat, kemudian kita belajar menganalisis zat aktifnya sendiri, kemudian menganalisis sediaan yang sudah jadinya. Jadi awal, tengah, akhir gitu. Jadi di lab kimia itu kita melakukan itu gitu, sintesis di awal gitu, kemudian memeriksa atau menganalisis zat aktif di tengah gitu setelah jadinya, kemudian untuk analisis di akhir sediaan farmasi setelah jadi itu juga harus dianalisis. Jadi untuk memastikan aman dari awal sampai akhir, kadarnya tidak melenceng gitu, masih sesuai gitu. Nah, itu di lab kimia, itu di lab kimia. Jadi buat teman-teman yang suka kimia, di farmasi pun ada. Jadi farmakokimia gitu ya. Farmakokimia. Oh, ini yang CH itu ya, Bu? Iya, yang CH ini ya. Ya, itu jadi kalau yang suka kimia itu bisa berfokus di farmakokimia gitu, terutama untuk tugas akhirnya itu ada di lantai 1 gedung 3 gitu. Kemudian ada lab kedua itu lab teknologi farmasi. Nah, lab teknologi farmasi ini yang biasa buat obat-obatannya, tabletnya, kapsulnya, suspensinya, sirup, salep dan segala macam. Nah, di lab teknologi farmasi kita membuat sediaannya gitu. Itu ada di lantai 2 gedung 3 gitu, di atas lab kimia. Tuh, jadi lab teknologi farmasi juga selain membuat sediaan juga untuk analisisnya, tapi analisisnya kalau tadi terkait kadar di sediaannya, kalau di kimia, kalau di lab teknologi farmasi itu dicek kalau sudah ada di saluran cerna gitu. Jadi cairan tiruan saluran cerna kita cek itu di lab teknologi farmasinya juga gitu. Kemudian ada lab farmakologi di lantai 3 gitu. Di lab farmakologi ini untuk memeriksa apakah zat aktif yang ada itu sudah memberikan efek yang diinginkan atau tidak. Biasanya bermain yang sama hewan itu ya, Bu? Iya, yang hama hewan itu ada di lab lantai 3 gedung 3. Jadi bermain dengan hewan, bermain dengan bakteri, mikrobiologi juga ada di lantai 3 itu. Jadi intinya di lantai 3 itu memeriksa si zat aktif ini memberikan efek atau tidak, baik itu ke mikroba ataupun ke hewan uji gitu. Oh, kalau ini udah oke, udah memberikan aktivitas, dilempar ke orang-orang teknologi farmasi untuk bikin sediaannya kayak gitu. Oh, oke. Berarti sebenarnya dari lab satu ke lab lainnya pun itu saling berkesinambungan ya? Iya. Jadi tidak bisa terpisahkan. Jadi memang banyak bidangnya, seperti tadi ada farmakokimia, ada teknologi farmasi, ada farmakologi, dan ada kimia bahan alam juga gitu. Jadi kimianya ada kimia sintetik, ada kimia bahan alamnya. Jadi seperti orang teknologi nggak akan bisa bikin sediaan apa-apa kalau nggak ada zat aktifnya kan, dan nggak bisa juga kalau belum dipastikan memberikan efek oleh orang farmakologi gitu. Tapi orang kimia dan orang farmakologi pun tidak bisa memberikan zat aktif itu langsung serta ke manusia kan, harus dibuat dulu sediaannya gitu biar tahan lama, biar aman dan segala macamnya. Jadi satu sama lain saling terkait, tidak bisa jalan masing-masing kayak gitu. Nggak bisa jalan masing-masing. Iya, nggak bisa jalan masing-masing, tapi kita menampung semua semua minat. Yang tadi kimia, kalau emang suka kimia boleh fokus ke farmakokimia. Kalau suka fisika atau suka ngeracik, suka nyampur-nyampur itu boleh ke bidang teknologi farmasi. Kalau misalkan sukanya bermain dengan hewan uji gitu, nyuntik hewan uji atau kayaknya itu bidang gua banget deh. Iya, itu bisa masuk ke farmakologi gitu. Yang suka biologi banget gitu, yang sistem pencernaan, jantung segala macam, itu bisa masuk ke farmakologi. Jadi farmasi ini bisa nampung semua bidang gitu, yang suka fisika, biologi, kimia, matematik juga udah jelas itu di semuanya gitu. Jadi walaupun saya nggak suka kimia, tapi kan ada di teknologi farmasi ada fisikanya, ada matematikanya, ada ngeraciknya, nyampur-nyampurnya itu ada. Jadi mau minat apapun kita terima, kita tampung. Kita tampung aja. Iya. Oke. Gitu. Tapi Bu, dari 3 lab yang ada di STF ini itu kan, kalau aku pribadi, aku tuh pasti ada satu lab yang aku tuh gedek banget, aku keluhin banget. Aduh, ini susah banget, udah capek banget aku ada di lab ini. Terus kalau misalnya dari anak-anak yang udah Ibu ajarin nih, Bu, anak mahasiswa Ibu sendiri,
dari 3 lab itu yang paling sering dikeluhin sama anak-anak itu lab yang mana? Kayaknya semua dikeluhin Semua kali ya. dikeluhin ya. Karena semuanya berat gitu, maksudnya berat dalam arti mereka punya porsi titik beratnya masing-masing gitu. Itu sama aja sih menurut saya gitu, semua lab di farmasi itu gitu ada keluhannya masing-masing gitu. Kalau di kimia mungkin aduh ini bau pelarut ini itu segala macam bisa gitu. Kalau di teknologi farmasi kebul gitu. Apa ya, debu karena kan nyetak tablet dari serbuk segala macam bisa jadi. Kalau ke farmakologi mungkin bau hewan ujinya, tikusnya kan kayak gitu. Iya, Jadi iya, sebenarnya masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya gitu. Jadi kalau ngeluh kayaknya di setiap ini ada sih. ya, ibu bau ini, Iya, ibu ini, ibu iya itu, gitu. betul. Kayak gitu. Oke. Berarti memang semua mata kuliah di farmasi ini tuh kalau misalnya dibilang susah, ya susah, tapi tergantung anak-anaknya menerimanya Iya. aja sebenarnya ya, Bu Iya, ya. gitu. Kadang kita melihat oh nilai anak ini bagusnya farmakokimianya yang semua emang anaknya suka di farmakokimia atau ada yang oh mata kuliah teknologi farmasinya yang tinggi atau oh ini anaknya memang jagonya di kimia bahan alam. Oh yang ini kayaknya emang jago hafalan nih di farmakologi. Jadi masing-masing anak punya minat masing-masing dan itu juga kelihatan sih di transkrip anak-anak walaupun tidak signifikan berbeda ya, tapi pasti ada kecenderungan oh mana nih mata kuliah yang lebih tinggi nilainya kayak gitu. Yang paling banyak, yang paling tingginya itu ada di mana, Bu? Kalau nilai saya tidak bisa menggambarkan ya, tapi kalau tugas akhir karena kebetulan periode yang sebelumnya saya sebagai kaprodi farmasi itu peminatan yang paling banyak itu teknologi farmasi. Teknologi farmasi. Iya, yang bikin tabletnya, bikin sediaannya kayak Aku gitu. kira malah yang biologi itu, Bu, Kimia bahan alam farmakologi. farmakologi. Enggak sih, beberapa tahun ke belakang ketika saya melakukan peminatan kepada mahasiswa malah yang tertinggi peminatannya itu malah teknologi farmasi gitu. Mungkin karena ya udahlah tinggal ngeracik-racik aja mungkin kayaknya kayak dosisnya udah gitu. ada dan lain-lain. Iya, ya jadi sudah ada data dari kimia, udah ada data dari farmakologi, ya tinggal kita meracik ini saya mau bikin apa ya, mungkin imajinasi mereka juga gitu. Oh kayaknya ini enaknya tablet nih, oh ini kayaknya sirup nih kayak gitu. Jadi kebanyakan untuk peminatan tugas akhir beberapa tahun ke belakang itu ada di teknologi farmasi sih jumlah anak-anaknya yang banyak. Nah, tapi kan Bu selama masa pandemi ini tuh apalagi farmasi kan banyak banget praktikumnya. Kayaknya hampir setiap semester ada praktikum ya, Bu? Ada setiap Ada semester. praktikumnya. Nah, selama masa pandemi itu gimana, Bu? Kalau masa pandemi kemarin 2 tahun kemarin kita menggunakan tadi video pembelajaran. Jadi ada video pembelajaran, ada yang live streaming gitu. Jadi ada yang dosen dan asistennya sudah menyiapkan prakteknya dari awal sampai akhir nih. Misalkan mereaksikan oh hasilnya seperti ini kalian yang bahas gitu. Tapi ada juga yang karena waktu itu kan sempat diizinkan untuk masuk ke kantor kan ya, masuk ke lab tapi dengan jumlah yang terbatas. Ada juga yang live streaming. Jadi di saat itu juga asisten dan dosen ada di laboratorium dan mereka yang mempraktekkan gitu. Nah anak-anak yang memperhatikan kemudian mereka membahas apa sih yang terjadi selama di praktikumnya itu gitu, reaksinya bagaimana, kenapa hasilnya seperti itu gitu. Jadi ada yang melalui video pembelajaran, ada yang melalui live streaming praktek sendiri gitu. Tapi praktek sendirinya itu adalah di dosen dan asisten akademiknya, atau bahkan ada yang masih sederhana seperti kemarin mungkin di biologi farmasi di bahan alam mencari daun, kemudian menganalisis daunnya ini jarinya seperti apa, bentuknya seperti apa, itu yang ada. basicnya ya, Bu, ya? Iya, itu yang basic gitu. Jadi kita coba blend gitu. Jadi kita blend dari video pembelajaran, live streaming, dan mahasiswa sendiri yang melakukan di rumah yang masih dasar-dasar yang memungkinkan masih mereka bisa lakukan di rumah. Kayak gitu sih selama pandemi. Oke deh, itu dari farmasinya. Sedangkan kalau di STFI ini tuh ada 2 prodi, tadi gue udah bilang juga, ada farmasi sama ada apotekernya. Kira-kira apa sih yang membedakan antara pembelajaran farmasi dan apoteker? Oke.
Kalau di farmasi ini sebenarnya dia basic sebelum masuk apoteker ya, jadi tidak bisa jadi apoteker kalau dari jurusan lain gitu Oke. kan. Jadi harus farmasi dulu karena farmasi ini prinsipnya adalah kerja teknis kefarmasiannya gitu. Jadi seperti tadi kemampuan laboratorium gitu kan, kemampuan soft skill mereka di laboratorium itu dasar untuk menjadi apoteker karena di tingkat apoteker ini lebih ke manajemen gitu. Bagaimana manajemen ya, jadi bagaimana hasil-hasil di laboratorium bisa disampaikan kepada masyarakat atau kepada pasien yang tadi kan yang teori lab itu awalnya, tapi kita nanti kan ngasih juga ke manusianya gitu. Nah, apoteker ini yang menjembatani dari teknis kefarmasiannya untuk menyampaikan kepada pasien seperti itu. Jadi manajemennya itu ada di apoteker. Kalau untuk farmasinya itu di teknis kerja kefarmasiannya kayak gitu. Baiklah, tapi aku pengen lihat dulu nih Bu, sebenarnya apa aja sih fasilitas-fasilitas yang ada dan yang menunjang pembelajaran di prodi apotekernya. Boleh kali ya Bu? Boleh. Boleh dong. Seperti biasa kameranya bakal gue lemparin dulu ke Gia, jadi kita jalan-jalan dulu di prodi apotekernya. Oke, nanti tadi kan Gia udah jalan-jalan di lab nih ya. Nah, sekarang tuh pindah, udah bukan di lab tapi di apotek. Jadi STF itu punya apotek sendiri gitu. Tapi seperti biasa, Gianya nggak sendiri. Gianya ditemenin sama Kak semesta. Halo Kak. Ini kita di apotek ya berarti Iya, ya? betul. Ini tuh apoteknya khusus buat STF atau terbuka untuk umum Kak? Terbuka untuk umum, kita bisa juga untuk umum itu dari jam 8 sampai jam 3. Oh, jam 8 sampai jam 3 tuh. Jadi selain untuk STF juga dibuka untuk umum gitu ya. Oke, kita langsung ke dalam aja kali Kak ya. Boleh, yuk. Let's go. Oke. Oh, di sini tuh ada ruang konseling juga, Kak. Iya, ini maksudnya konseling antara nanti apoteker dan pasiennya sih. Oh, apotek dan pasiennya. Ini berarti lengkap gitu ya, menjual obat-obatan gitu di sini tuh. Iya, biasanya buat obat bebas kita pasti disimpannya di luar. Di luar. Ya, kalau misalnya obat-obat yang keras itu pasti di dalam. Oh, obat keras dalam gitu. Oke, di sini tuh ada tempat buat pengecekannya atau gimana, Kak? Pengecekan gimana? Misalkan ada pasien nih kesini gitu, Iya. terus pengen tahu dia tuh sebenarnya sakit apa sih? Oh, enggak sih, kan boleh. Kalau biasanya sih kita pasien bawa resep, nanti kita terima resepnya gimana, baru kita cek obatnya ada apa enggak, baru kita proses. Kalau diracik juga bisa. Oke. Di sini juga kita ada tempat untuk meracik. Sebelah sini Oh, ini ruang untuk meraciknya ya. buat meraciknya. Oh. Terus itu juga gudang obat. Hmm. Selain itu juga ada ruang dosen untuk program studi apoteker. Sini ruang dosennya ya. Oke, berarti memang di sini tuh khusus untuk apotek berarti ya di situ ya. Apotek. Jadi Oke. di sini juga selain untuk dipakai untuk umum juga untuk pembelajaran untuk mahasiswa profesi apotekernya juga. Oh, mahasiswa juga bisa pakai ke sini gitu ya. Bisa. Biasanya mahasiswa di sini ngapain aja, Kak? Konseling bisa, untuk Konseling. praktek juga bisa. Praktek. Kalau praktek ngapain tuh? Konseling, jadi misalkan penyerahan obat ke pasien seperti apa. kayak gitu. Supaya mungkin nanti di lapangan tuh udah paham gitu harus ngapain ya. Iya. Oke, obat-obatannya juga lengkap gitu ya. Seru ada banyak juga buat obat-obat anak juga ada ya di sini Ada ya. obat-obat anak, obat-obat kayak obat secara umum demam juga ada kita jual. Oke, vitamin juga ada kayak. Ada dong, untuk kayak contohnya tuh juga ada rak untuk vitamin. Oh, rak untuk vitamin juga ada. Wih, keren. Pokoknya di sini lengkap banget tuh ya untuk apotek tuh di sini semuanya ya. Juga untuk pelayanan, untuk ada untuk budget juga bisa di apotek. Oh, oke deh. Ini juga ada benar-benar kayak apotek asli berarti ini. Betul, karena memang kita beroperasi. Beroperasi Iya, juga udah betul. ada izin juga ini. Oh, ini udah ada Iya, ada izin. izin prakteknya juga apa. Keren. Oke deh, thank you Kak ya udah nemenin aku jalan-jalan di sini. Tapi belum beres dianya gitu, masih bakal jalan-jalan ke tempat yang lain gitu ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, ikutin terus keseruan Gianya. Oke, let's go. Gak ngerti. Daripada kita nggak ngerti, main tanyain aja langsung. Kak, ini tuh ruang apa sih? Nah, itu salah satu ruangan OSCE. Jadi kalau yang PSPA, program studi profesi apoteker, yang udah melaksanakan pekerjaan lapangan, nah itu akan ada ujian. Salah satunya itu ujiannya OSCE. Oh gitu, berarti ruang itu ruangan khusus buat ujian gitu. Betul. Di sini ada struktur ruangan.
Di masing ruangannya tuh bakal ada soal, biasanya berbentuk studi kasus. Di sini juga ada peraturan, terusnya gimana aja. Oh, gitu. Jadi nanti di tes itu ya di dalam. Oh, kan juga lagi sambil ujian berarti. Iya, ini juga ada jemput lah. Oke. Ini ada lagi pada keluar tuh, guys. Keluar, Terus nanti pindah gitu. pindah ruangan. Oke. Oh, ini sambil pakai ini juga ya? Pakai perlengkapan juga ya? Iya, harus sesuai sama prosedur. Kita pakai jas lab, pakai masker, kayak gitu. Oh, harus benar-benar kayak jadi kerja di lapangan gitu ya? Oke, ini ada banyak juga sih fasilitasnya, ada loker juga ya di sana tuh ya? Loker, terus ruangannya ada banyak. Silakan berpindah station. Pada ujian, pada ujian. Deg-deg nih. Ini kalau misalnya kamu masuk ke sini, ingat ya ini tuh OSCE ya? OSCE, betul. OSCE, bukan tempat buat istirahat gitu. Takutnya misalnya tempat istirahat masuk ke dalam ada kasur kan bukan gitu. Tapi tempat ujian, nanti diuji di sini gitu. Aku pengen lihat ke sana sebentar boleh nggak Kak? Boleh. Kita langsung dulu ke sana. Ini ada TV-nya juga. Ini TV-nya emang untuk ujian juga atau gimana? Iya, kan kalau sekarang lagi simulasi aja sih, jadi belum dioperasikan. Jadi memang lengkap banget ya ujiannya. Oke deh, kita langsung ke tempat lain aja kali ya. Iya, boleh. Nih lagi pada ujian, kita biarin deg-degan. Let's go. Kena headshot. Dan Niners ini lagi ada di CBT. Ini tempat-tempat banyak komputer gitu. Tapi kalau misalnya lebih jelasnya dipakai buat apa, kita tanya Kak Semesta kali ya. Jadi memang di sini disediain banyak komputer buat mahasiswa gitu supaya menunjang pembelajarannya. Nah, Kak ini kita di CBT Kak ya? Iya, betul. Nah, CBT itu apa sih sebenarnya? Nah, dia tuh di ruangan namanya CBT, Computer Based Test. Itu tuh tempat ujian juga. Biasanya mahasiswa di sini tuh mengerjakan soal itu biasanya sampai 200 soal. 200 soal. Dalam waktu 200 menit. Wah, 1 menit berarti ya? Betul. Aduh, itu harus pinter banget berarti ya? Dan sesuai sama judulnya nih, CBT Computer Based Test. Jadi di sini tuh ujiannya udah berdasarkan semua basicnya pakai komputer. Oh, Gitu. semuanya pasti pakai komputer ya? Oke, ini ada berapa sih kira-kira totalnya Kak? Mungkin sekitar 25. 25 lebih mungkin ya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 kali ke belakang tuh ada ya mungkin 50 juga ada mungkin ya. 50. Banyak banget. Berarti di sini tuh nanti ketika ujian tes di sini semua berarti ya. Oke, di sini juga ada AC-nya banyak ya. Jadi ngerjainnya supaya nyaman gitu ya. Nggak pusing gitu ya. Terang juga. Betul. Nah, ini tapi kalau misalnya ini papan tulisnya untuk apa Kak? Itu untuk penjelasan. Penjelasan aja gitu ya mungkin pas lagi belajar gitu ya. Iya, atau cuma kalau misalkan masih simulasi nih, pembahasan juga bisa. Oh, di sini juga bisa gitu. Berarti ini kalau komputernya udah internet semua berarti ya udah tersambung internet. Betul. Oke, berarti ujian nasional ya nanti. Bisa dipakai ujian. Bisa dipakai ujian nasional juga 200 soal 200 menit. Nah, itu kalau gua kayaknya 1 soal 200 menit aja udah kurang gitu ya. Ini 200 soal 200 menit gitu. Oke deh kalau gitu. Thank you ya Kak ya udah nemenin aku jalan-jalan. Di sini nanti mungkin bakal ketemuan juga sama Dara ya di live report. Ini gue yang live report di ngobrol bareng gitu. Jadi kamu jangan dulu kemana-mana ya, jangan dipindah-pindah, tetap aja ikutan keseruan kita. Let's go. Oke, Nanti Niners, tadi kan kita udah sempat jalan-jalan juga sama Gia, bukan sama aku, tenang aja. Jalan-jalan ke apotek STFI-nya ya Bu ya. Terus sempat ke ruang CBT, OSCE dan lain-lainnya. Banyak ujiannya ternyata ya untuk menjadi seorang apoteker ini ya Bu. Oke, tapi dari mulai awal apoteker sampai
akhirnya disumpah apoteker sampai akhirnya punya gelar apoteker dan boleh terjun ke lapangan, itu prosesnya seperti apa sih, Bu? Jadi yang pertama setelah mahasiswa diterima di prodi apoteker, sebelum terjun ke tempat PKPA-nya, tempat praktek kerja profesi apotekernya, mereka diberikan dulu kayak semacam pengantar gitu. Jadi diberikan dulu, kalian harus punya basic apa sih sebelum masuk ke industri, apotek, puskesmas, kemudian PBF gitu. Basic-basicnya. Jadi diingetin lagi karena kan untuk profesi apoteker di STFI tidak ada kuliah. Jadi hanya pembekalan aja gitu di awal. Jadi nggak ada kuliah, jadi benar-benar Nggak belajar dong, Bu? belajar tapi Belajarnya di bukan lapangan? kuliah. Iya, di lapangan. Jadi mereka dasarnya itu yang ketika di S1 farmasi karena kan tinggal manajemennya aja kayak gitu. Jadi ketika mereka masuk diberikan dulu pengantar, bimbingan awal dulu, mereka harus reminder apa lagi, baru mereka diterjunkan ke 5 wahana PKPA gitu, 5 tempat PKPA. Nah, mereka PKPA selama 5 sampai 6 bulan tergantung tempat PKPA-nya. Itu ditentuin. Iya, sendiri kita punya di arrange dulu. Jadi si A, si B, si C nanti urutannya dari mana dulu, dan itu wahana PKPA-nya memang kita sudah ada kerjasama gitu. Oh, beda-beda berarti. Beda-beda, iya. Ke puskesmas ada yang. Iya, tapi 5 ini. Jadi 5 ini wajib dijalani tapi beda-beda tempatnya. Mungkin ada yang puskesmas di Kiara Condong, ada yang di Banjaran, ada yang di mana gitu. Tapi 5 tempat, ada apotek, ada industri, ada puskesmas, ada PBF yang seperti itu. Jadi di situ. Kemudian setelah PKPA mereka ujian dulu, ujian PKPA. Jadi diujilah mereka selama kemarin satu semester kemarin tuh ngapain aja gitu. Itu ada ujiannya. Nah, setelah ujian baru kita memberikan pembekalan lagi sebelum ujian kompetensi apoteker Indonesia. Jadi UKAI namanya. Ujiannya banyak. Iya kan, siap-siap memegang nyawa orang ya di ujung. Jadi banyak ujiannya nanti, persiapan untuk ujian kompetensi apoteker Indonesia. Jadi semacam ujian nasionalnya lah gitu. Karena ujiannya memang satu Indonesia gitu bareng gitu kan. Ada 2 UKAI itu, ada CBT computer based test. Jadi ibaratnya kayak ujian tulisnya, materinya. Kemudian ada OSCE objective structure clinical examination. Jadi kalau yang OSCE ini dia prakteknya kayak praktek langsung gitu. Ujiannya kayak ujian praktek gitu. Jadi di stasiun tadi mungkin ngelihat di ruang OSCE itu ada ruangan-ruangan kayak kos-kosan gitu. Nah, itu tuh untuk ujian masuk. Jadi kayak kedokteran, ujian kedokteran kan satu ruangan. Nah, kita ada 9 stasiun, itu ujiannya beda-beda di 9 stasiun itu yang OSCE. Nah, setelah itu baru nanti diumumkan kelulusannya itu dari nasional gitu, siapa aja Layak atau enggaknya tuh berarti iya, bukan STFI-nya yang ngasih, tapi nasional dari pusat. agak serem ya, Say. Jadi bukan kita kalau farmasi gitu sidang sarjana kan kita yang menentukan gitu, dosen-dosen penguji. Nah, kalau apoteker itu enggak, dari pusat, dari nasional gitu. Si A, si B, si C-nya ada nilai ambang batasnya, itu mereka memenuhi atau enggak. Kalau misalkan tidak memenuhi berarti tidak lulus ikut yang di sesi berikutnya gitu. Nah, setelah yang dinyatakan lulus barulah kita bisa menyumpah mereka, mengambil sumpah mereka gitu, dan akhirnya mereka menjadi apoteker kayak gitu. Oke, tapi aku menarik ngebahas yang OSCE-nya, Bu. Dia kan ada 9 station, itu pengujinya dari SFI atau dari gimana? Bisa dari luar, jadi orang-orang yang mengujinya pun dilatih. Jadi kami pun bisa menjadi penguji pun dilatih dan dia nyatakan layak untuk menjadi penguji di situ. Kayak gitu. Jadi kita ada pelatihannya, kita latihan bikin soalnya gitu, dan bikin soalnya pun tidak mudah. Bagaimana soal itu bisa dimengerti mahasiswa dalam jangka waktu 1 menit gitu. Mereka bisa 1 menit membaca langsung paham, kemudian bisa mengerjakan, dan kita pun dilatih bagaimana menilainya. Jangan sampai, karena kan tadi nasional serempak, berarti kan penguji di STFI dengan penguji nanti yang di Sumatera, di Kalimantan itu harus sama gitu. Jadi kita pun dilatih untuk mengujinya, dilatih penilaiannya, dilatih membuat soalnya, dan kalau memang dinyatakan layak ya kita akan menjadi penguji gitu di OSCE itu gitu. Jadi
sebenarnya penguji dan anak-anak yang diujinya tuh diuji semua. Kayak gitu ya. Oke, tapi kalau tingkat kesusahannya nih Bu dari farmasi ke apoteker itu lebih susah yang mana? Sama-sama sih ya, ada susah. Karena materinya dia Iya. farmasi, prakteknya dia apoteker gitu mungkin. Jadi ya? kalau di farmasi mungkin sulitnya itu karena materinya cukup banyak gitu, cukup banyak. Ketika sidang pun tadi 4 bidang itu diuji semuanya. Sementara kan dari semester 1 sampai 8 semua materi yang tadi farmakokimia, kimia bahan alam, farmakologi, kemudian teknologi farmasi dari semester 1 sampai 8 ada mata kuliahnya. Yang di sidang cuman sejam gitu kan. Itu kesulitannya mereka harus menguasai semua itu kan di sidang. Nah, kalau untuk di apotekernya kita, tapi itu waktu di prodi farmasinya hanya berhadapan dengan dosen kan. Nah sementara Bukan berhadapan dengan nasional. ketika di apoteker gitu yang mengujinya langsung di nasional, kemudian mereka dilihat prakteknya langsung, jadi tidak bertanya gitu kan. Kalau di sidang ya dosen nanya tinggal jawab. Ini enggak, penguji ya diam cuman melihat apa yang mereka lakukan, betul nggak yang mereka lakukan, jadi mereka kerja sendiri kayak gitu. Jadi ada tekanan masing-masing sih ya, masing-masing masih ada pressure-nya gitu. Tapi aku kepo banget Ibu. Contoh soal OSCE deh satu. Soal Kayak OSCE. gimana tuh? Kalau kemarin kebetulan saya menguji itu kayak sekedar labu ukur pengenceran. Jadi ini ketika di spektro nilai absorbansinya 1,2 belum memenuhi ini ya peraturan Lambert Beer-nya. Ini harus diturunin, harus diencerinnya kayak gimana, itu dihitung, udah gitu dipraktekkan langsung di labu ukurnya gimana, ngambilnya gimana, membersihkan labu ukurnya. Cuman gitu aja, selesai. Enggak cuman nih Bu. Sebenarnya kalau tanpa tekanan biasa aja ya, tapi Karena dengan negaranya tekanannya itu kan, iya, dengan pressure-nya melihat harus jadi lulus. sebenarnya benar simpel dari setiap soal itu sebenarnya simpel, tapi mungkin karena sudah ada di bawah tekanan, dilihat orang, kemudian Pengujinya ada yang nggak kenal juga. iya, nggak kenal juga, kemudian yang menilai sebenarnya sudah ada standar penilaian nasional gitu, mungkin seperti itu. Tapi memang sebenarnya simpel banget, cuman ya itu tekanannya yang membuat tidak simpel. Paniknya yang membuat tidak Paniknya simpel gitu ya, jadi yang hal yang sederhana aja mereka udah kelabakan, yang rumus sederhana saja mungkin mereka udah langsung panik. blank gitu. Tapi Bu, ada juga yang nggak lulus. Ada yang kalau nggak lulus, tapi alhamdulillah itu minoritas sih. Minoritas, jadi ketika mengulang lagi sesi berikutnya kebanyakan bisa lulus di sesi berikutnya kayak gitu. Oke. Berarti ada juga yang bukan mahasiswa SFI tes OSCE di sini? Ada yang memang di sini untuk menggunakan fasilitas di STFI-nya gitu kan. Tidak semua memiliki fasilitas OSCE dan CBT. Nah, kebetulan di Bandung salah satunya yang punya itu STFI. Jadi kemarin memang ada beberapa yang ikut CBT-nya di sini kayak gitu. Gitu, baiklah Ibu. Ternyata kalau aku sebagai mungkin orang-orang di luar sana juga yang ngelihat aku mahasiswa teknik tuh agak sedikit ribet, ternyata aku ngelihat mahasiswa lain pun seribet itu juga ya Bu. Memang terkesan yang memang susah, ya susah gampang sih, ribet, iya sih ribet, cuman yang saya lihat itu ketika setelah lulusnya itu banyak sekali ranah kerjanya. Jadi yang tadi nggak harus di apotek kok, masih bisa di industri. Kadang gitu. orang juga mikirnya gitu ya, apoteker itu harusnya di apotek katanya enggak gitu. Bahkan di industri pun nggak cuman industri farmasi, tapi ada yang di kosmetik. Kemarin baru ngobrol sama alumni cowok lagi, kerja di mana? Kosmetik Bu. Oke gitu, ternyata memang tidak ada batasannya gitu. Jadi industri kosmetik itu bisa masuk, industri pangan pun bisa masuk gitu. Pemerintahan jelas banyak dari Kemenkes sampai BPOM, Puskesmas itu juga bisa masuk. Kemudian mau kayak
banyak yang bikin homemade-nya sendiri seperti bikin kosmetik, tapi kosmetiknya seperti sabun yang kayak gitu. Jadi yang sederhana dari yang daun bisa apa gitu ya, itu juga bisa dikembangkan. Yang penting tetap masuk ke aturannya, harus didaftarkan dulu yang segala macam gitu. Entah itu PIRT untuk makanan-makanan atau memang mau ke BPOM seperti itu. Jadi sebenarnya ranahnya banyak banget sih. Susah sih ketika perjalanan pendidikan susah ya susah mana yang gampang gitu. Sesederhana apapun ilmu tetap aja kan cuman ketika lulusnya itu ranah kerjanya alhamdulillah banyak banget sih kalau apoteker gitu. Jadi worth it lah untuk dicoba, untuk masuk apoteker, untuk dicoba, menantang. menantang ya. Kira-kira sanggup nggak ya kuliah 5 tahun ya gitu. Oke, tapi Bu, gimana nih cara masuk? Mungkin buat teman-teman di sini juga ada yang pengen banget masuk ke STFI ini, tapi bingung caranya gimana. Gimana sih Bu cara masuk? Caranya masuk dulu ke IG Farmasi STFI Pak ini. STFI Masuk dulu IG ya STFI_IG itu di situ udah ada cara masuk untuk ke apoteker sama ke farmasinya. Korek-korek aja di situ. Gampang sekarang mah orang ada websitenya juga. Iya, nah nanti dari IG itu lihat aja, itu biasanya link ke websitenya STFI. Tapi nggak ada persyaratan dan lain-lainnya Bu? Persyaratan gimana? Kayak misalnya kalau setahu aku tuh farmasi nggak boleh buta warna, terus iya. itu cuman itu aja ya? Cuman itu aja gitu, selebihnya dari kelas IPA, kemudian tidak buta warna, tapi selebihnya sama aja sama yang lain, cuman itu aja yang mungkin berbeda, buta warna dan memang dari kelas IPA atau sains. Kalau misalnya mau daftar apoteker lagi berarti nggak usah pakai tes buta warna lagi Bu? Biasanya formalitas, karena kalau di farmasi udah lolos Harusnya kan, udah lolos juga ya Bu? Iya, biasanya udah lolos. Oke deh, beberapa pertanyaan terakhir dari aku. Karena kan abis ini tuh reporterku tuh mau jalan-jalan ke fasilitas umumnya ya Bu ya. Ada apa aja sih Bu? Oke, ada apa? Paling depan dulu, Parkiran, parkiran. Nggak parkirannya mungkin luas ya ya, kita say. dateng tiba-tiba masuk TU. Bener. Parkir dulu gitu, ada Parkir parkiran dulu. lumayan luas, ada di depan, biasanya itu untuk mahasiswa, ya di basement juga ada, itu biasanya untuk karyawan dan dosen. Kemudian masuk ke dalam ada lobby menuju ke TU. Kalau lihat lobbynya udah kayak lobby bank. Lobby bank gitu ya. Karena emang kita pembayaran semua di situ. Semua di situ Bikinnya kayak ya bank. kan. Ada kayak bank, itu ada lobby untuk TU, tata usaha untuk administrasi, itu bisa masuk di gedung 1 lantai 1. Kemudian yang umum yang menarik sih yang jadi tempat tongkrongan itu perpustakaan. Tempat tongkrongan perpustakaan. Tongkrongan serius itu Gua saya di DPR loh, di bawah pohon rindang. serius sampai malam pun saya pernah pulang malam itu perpus masih nyala lampunya dan itu Produktif masih ada berarti ya, anak-anak gitu. Coba nih, kru kita di sini nggak ada yang masuk perpus satupun kan? Ada banyak, Mudah-mudahan bisa dilihat, itu bisa rebahan di situ sebenarnya ya, kalau nggak ketahuan dosen bisa gitu. Ngapain bangun gitu. Ya bisa buat selfie juga di perpus, itu enak sih buat selfie. Kemudian ada apa lagi ya, ada selasar buat nongkrong juga, itu enak ya. Paling itu sih banyaknya sih yang terbuka gitu. Banyaknya Jadi sih buat- labnya ya. Iya sih. Cuman selasarnya juga enak sih buat nongkrong kayak kafe-kafe. Sedap, pokoknya tidak diragukan lagi ya Bu. Boleh dong ajakin terakhir teman-teman di sini untuk daftar ke STFI Bu. Oke, buat teman-teman siswa SMA ataupun teman-teman yang lulusan D3 farmasi, kalau mau melanjutkan pendidikan farmasi ataupun lanjut dari S1 farmasi ke apoteker, boleh kita tunggu di Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Untuk tahu cara joinnya, kalian bisa cek aja IG kami STFI_IG, dan di situ banyak semua informasinya sudah lengkap gitu. Jadi Betul. kita tunggu kalian di STFI Bandung. Oke deh, Ibu terima kasih banyak ya. Oke, Ibu terima ya. kasih saudara. Maaf mengganggu waktunya Iya, nggak Ibu. apa-apa. Iya, nggak apa-apa, sering ngeganggu kok gue anaknya. Oke deh, ini habis ini bakal ada jalan-jalan dulu dari Gia sebelum kita closingan. Kira-kira Gia mau jalan-jalan kemana aja? Jadi check it out. Udah nanti naik harus.
Ini kelihatannya lagi ngapain nih? Kayak lagi live akustik ya. Tapi bukan di tempat live akustik kita tuh sebenarnya. Kita lagi ada di perpustakaan. Ternyata bukan di tempat live band. Kalau tempat live band mah mungkin udah paling semangat kita ya. Tapi kalau misalkan mau baca buku juga harus semangat. Nggak boleh kalah gitu sama main semangatnya gitu kan. Oke, Kak, ini kita lagi di perpus Kak ya? Iya, Oke, ini di situ nyediain apa aja sih bukunya? Misalkan dari mulai buku farmasi dan lain-lain gitu. lengkap sih sebenarnya. Lengkap banget ya. Pokoknya kita literatur itu pasti disimpannya di sini. Mm-mm. Dan yang paling penting itu biasanya hasil-hasil skripsi dari kakak tingkat yang dulu juga disimpannya di sini. Oh, di sini juga. Iya, biasanya kan hasil skripsi itu bisa jadi acuan untuk adik kelas kita nanti untuk Betul, penelitian. betul. Terus di STFI juga kita udah ada e-katalog. E-katalog tuh? Namanya e-katalog itu, jadi kita misalkan mau cari nih buku, udah gampang banget, tinggal diakses aja di website. Oh. Buku apa aja yang kita mau cari, atau misalkan judul penelitian kakak tingkat kita dulu pernah apa aja sih, tinggal diketik aja di situ. Oke, tapi enaknya ini tempatnya gitu, tempat bacanya tuh nyaman banget. Terus tadi ada bin bagnya juga buat baca ya. Memang didesain supaya nyaman buat baca Kak ya? Betul, pokoknya kita perpustakaan kita tuh untuk didesain untuk gimana sih biar supaya mahasiswa tuh nyaman nongkrong di perpustakaan. Betul. Makanya ini tempatnya suka dipakai buat nongkrong ya. Betul. Nongkrong sambil baca buku Sambil gitu. baca buku. Ini juga disediain sama komputer-komputer kayak. Iya, komputernya kita juga udah berbasis internet semua, jadi ini udah kesambung semua sama internet. Oke. Jadi mempermudah banget kita mau googling atau mau research di sini juga gampang. Oh, kalau research juga di sini gitu Bisa, ya. iya. Oh, ini printer juga bisa dipakai mahasiswa. Iya. Oh, jadi nggak usah ke tukang printer gitu, tukang fotokopi ya suka bisa langsung di sini gitu. Terus pada ngantri di tukang fotokopi gitu kan. Oke, jadi lengkap banget ini ada ini sekitar berapa rak ya kira-kira? Empat baris ya? Empat baris rak ini yang panjang banget. Jadi kalau misalnya kamu kesini tuh ilmunya banyak banget dan pastinya lengkap gitu kayak. Iya. Betul banget. Keren kan. Terus ada AC-nya juga, nyaman, nggak gelap, banyak lampu. Terus nyaman, ada bin bag dan lain-lain. Pokoknya keren nih perpustakaannya. Oke deh, mungkin sekarang kita pindah ke ruangan lain dulu kali Kak ya. Iya. Oke, jadi kamu jangan lupa kemana-mana, ikutin terus keseruannya. Let's go. Oke, nanti Nya masih jalan-jalan nih ya di SFI dan masih bareng Kak Semesta juga nih. Sekarang kita ada di ruang kelas Kak ya. Betul. Ini dipakai untuk semua mahasiswa ya biasanya. Untuk Semua mahasiswa untuk belajar gitu ya. apoteker juga. Apoteker sama juga. farmasi di sini juga belajarnya. Oke, kita langsung masuk ke dalam kali Kak ya. Let's go. Wih, ini luas banget. Ini kapasitasnya berapa orang sih Kak kira-kira? Kapasitas tuh sebenarnya kita bisa sampai 50. Cuma karena emang lagi pandemi itu paling sekitar 25 sampai 30 aja. Oh, setengahnya berarti ya. Iya, sebenarnya ini kan bisa juga ada pembatas. Ini bisa ya 2 kelas sih gitu. Oh, tapi bisa kebetulan dua kelas. tapi lagi kebetulan aja lagi dibuka gini. Oh, oke. Ini ada lokernya juga ya fasilitasnya. Jadi untuk nyimpen tas sudah disimpan di loker aja, jadi nggak perlu di bawah-bawah lagi. Kita udah punya loker. Gak berantakan jadinya ya. Betul. Betul, adem juga ada AC-nya ya. Iya. Nah, terus ini kenapa ada TV terus ada buat mic-nya juga gitu? Karena kita sekarang udah nggak pernah pakai infocus, Kak. Jadi semua pembelajaran itu udah pakai TV. Jadi kita udah share PowerPoint-nya lewat TV. Jadi udah nggak pakai lagi infocus. Udah nggak usah sibuk Masang-masang lagi ya. ngeratain lagi gimana, udah pakai itu. Terus kadang kan ada juga beberapa dosen mungkin yang suaranya kecil, jadi biasa pakai mic juga untuk memperjelas. Keren. Jadi kalau misalnya fokus kan kadang-kadang suka burem gitu ya. udah burem. Pencahayaannya kurang gitu. Makanya sekarang pakai TV gitu. Ih, luas banget. Mungkin aku juga pengen ngeliatin ke sana ya. Ini benar-benar apa ya? Enak banget gitu buat belajarnya ya. Ini ada mic-nya juga, speakernya di atas gitu. Jadi pasti nyaman kayak belajar di sini tuh ya. Oke deh. Di setiap ruangan juga kita AC-nya ada 2. Karena memang untuk biar adem aja supaya Betul, enak belajarnya ya. Jadi ingat kalau misalkan kamu ini kan ruangannya luas ya. Jadi kalau yang di belakang jangan sampai tidur. Karena saking ademnya bisa jadi tidur gitu. Nah, sekarang G-nya juga mau pindah, tapi ada satu nih yang mau ditanya Kak. Ini memang dikasih tempat buat minum gratis atau gimana Kak? Betul, ini tuh namanya Smart Water Station. Jadi ini tuh airnya tuh dari ini, Kak, dari air tanah. Air tanah. Kemudian dalamnya tuh ada filtrasi. Filtrasi. Oh. Iya, jadi nanti airnya disaring di dalam sini. Tetap aja udah bisa siap diminum. Oh, jadi tinggal minum aja gitu. Betul, di sini juga ada pilihan ada panas, dingin, atau biasa. Nah, itu dia. Jadi kalau misalkan lagi
bisa ngantuk ya kamu ya belajar nih bisa bikin kopi di sini ada air panasnya. Betul. Gitu. Oke deh sekarang kita langsung pindah ke ruangan selanjutnya Kak ya. Iya. Let's go. Aduh, tadi udah ngobrol sama Bu Vika ya kan seru banget, banyak ternyata yang harus kita pelajarin kalau mau masuk farmasi. Tapi ini si Gia mana yang nggak datang-datang Gia? Nah, si Seger bro, seger. Nah, seger dari mana emang? Banyak yang manis. Banyak yang manis-manis. Fun fact ya ini weh. Sok cek weh, mau sekolah farmasi manapun, cewek sama cowoknya Betul. pasti cakep-cakep. Soalnya dia tahu bahan mana yang cocok untuk mukanya, bahan mana yang tidak cocok Betul, untuk mukanya. betul. Bener gak sih? Betul, bawahnya pengen sholat tahajud. Nah, Pengen ngedoain. pengen ngedoain. Udah ada yang diincer? Ah, belum. Oh, belum. Ya, belum ada yang mau. Gia tadi kemana aja Gia? Tadi aku udah ke apoteker. Ke apotek. Apotek. Ada akernya juga gitu, ada Oh, orangnya. sama apotekernya. Sama apotekernya. Bisa aja. Terus udah ke fasilitas umum sama ke lab-lab juga, ada kelas juga gitu. Ih, Keren lah pokoknya. Keren lah pokoknya. Iya, orang parkirannya luas tadi aku lihat. Terus dia sempat main ke ruang OSC-nya yang buat ini uji apotekernya kayaknya. Betul, itu mah. Dia masuk sana deg-degan enggak, Gi? Wah, itu serasa mau ujian. Sama ujian, serasa mau sidang. Betul, masuk-masuk kayak masuk dimensi lain, nggak ngerti apa-apa. Ngerti apa? Masuk dimensi lah. Langsung pusing. Terus dia sempat main ke labnya juga. Gitu. Betul. Tertarik nggak untuk masuk farmasi? Tapi gak cocok kayak gitu, udah nggak usah gitu. Kayaknya farmasinya nggak mau ada gua gitu. Ya kayaknya gitu ya. Iya, jangan gitu, jangan ada Oke Gia deh. gitu katanya. Seru ya berarti. Seru ya. banget, parah. Parah. Jadi kalau misalnya kamu pengen masuk ke farmasi ataupun apoteker langsung aja meluncur ke Instagramnya di @stfi_ig, betul? Betul sekali. Betul sekali. Segitu perjalanan kita hari ini ya. Iya. Panjang ya. Lumayan agak ribu kata si gitu. Iya. Nah, tapi nggak apa-apa, seru sekali. Terima kasih banyak STFI Bandung sudah menerima kita di sini. Betul. Sudah memperbolehkan kita jalan-jalan juga di sini. Betul. Sudah memperbolehkan kita kuliah berapa SKS juga di sini. Waduh, walaupun nggak masuk ya kalau saja. Masuk tetap ini gimana caranya badan menerima obat-obatan itu. Betul. Ya. Nggak paham. Cuman yang paling penting adalah jangan lupa masuk ke STFI. Betul. Yo. Ilmunya banyak di sini. Ilmunya banyak di sini. Betul. Nangkep nggak? Enggak. Emang nggak bisa kayaknya kita emang nggak bisa masuk ke dunia Pentium farmasi. 4 mah susah gitu. Pentium 4. Ini kalau sinyal kayaknya kita udah Iya, ini ya. Edg. RG ini mah katanya gitu. Baiklah, waktunya kita untuk pamit. Terima kasih buat kamu udah nonton, buat kamu yang udah ikutin keseruan kita di sini. Terima kasih banyak dan jangan lupa untuk follow Instagramnya di @stfi_ig. Betul. Bandung Pakai Bandung yang ada nggak Bandung, Bandung, tapi kan? dianya di Bandung. Betul. Tapi ada pamit. Kayaknya pamit. Dari kita Big Red ya. MS Play 99ers. Sampai bertemu di virtual kampus selanjutnya.